Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Mubarak, NIM 18103040097. Mata kuliah Hukum Internasional. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum kelautan. Berdasarkan pendapat ahli hukum laut menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH, adalah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut. Hukum laut menurut WR, MR, WLPA, Moleograf, MR, HFA, Molmar, dan Mr. FG Stek tema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada di hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewaannya mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal laut. Tujuan pembelajaran hukum laut meningkatkan wawasan Nusantara tentang kelautan Indonesia, membantu memanfaatkan sumber daya laut Indonesia, menjelaskan hak dan kewajiban negara dalam menggunakan laut, membantu untuk mengetahui batas-batas wilayah laut. Kemudian hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan. Istilah-istilah dalam hukum laut yaitu laut lepas, landas kontinen, perairan pedalaman, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan dasar laut. Kemudian PBB menyetujui untuk mengadakan konferensi internasional tentang hukum laut pada tahun 1958. Konferensi diadakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara yang dikenal dengan UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. 4 buah konvensi dari UNCLOS yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Belum ada kesepakatan dan dilanjutkan di UNCLOS. Terus konvensi tentang laut lepas di bawah itu yaitu kebebasan pelayaran, kebebasan penangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, dan kebebasan terbang di atas laut lepas. Konvensi ini telah disetujui. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Kemudian konvensi tentang landas kontinen. Habis itu pengertian landas kontinen menurut Konvensi 1958 yaitu dasar laut dan tanah yang berhadapan dengan pantai tapi di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas. UNCLOS pada 17 Maret sampai 26 April 1960 membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya dalam laut. Konvensi kesimpulan pada tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958.
Perairan pedalaman seperti danau, sungai, kanal, dan wilayah-wilayah air yang terkapung daratan suatu negara termasuk dalam kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan. Baik, mungkin dari situ saja dari saya sendiri pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.